Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idatul Kuliadian Pratiwi dengan nomor NIM 2004 0111 0221 dari kelas Studi Fikih F. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah sebagai penambahan tugas UAS yang diampu oleh dosen Pak Aris Mahmudi. Sebelum saya akan memulai, marilah kita membacakan Ummul Quran kepada pengarang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, yakni Habib Ahmad bin Zain bin Alwi bin Al-Habsyi. Al-Fatihah. Amin. Baik, maka dari itu akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim dan umat muslimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang menuntut suatu jalan yang di dalamnya itu menuntut ilmu, maka Allah akan memberikannya jalan menuju surga. Wa ba'du, fahadihi masailu muhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil al-islami al-Ghazali. Maka ini suatu permasalahan singkat dari beberapa buku karangan Hujjatul Islam al-Ghazali. Ghaliban man arafaha wa amila biha. Narjulahu minallahi ayyakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Barang siapa yang mengetahui dan mengamalkannya, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut sebagai ahli ilmu zahir dan batin. Wabillahi taufiq. Arkanul Islam, rukun Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rukun Islam. Arkanul Islam khamsah. Rukun Islam ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama ada syahadat, yakni bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad Rasulullah SAW itu merupakan utusan Allah. Wa iqamus shalah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Wajib bagi kita setiap umat muslim untuk mendirikan sholat 5 waktu, yakni sholat subuh, zuhur, asar, isya, maghrib. Wa ita'uz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa shaumu Ramadan, dan yang keempat yakni berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ma'al ikhlas wa tasdiqi, dan pergi haji ke Ka'bah bagi mereka yang mampu dengan keikhlasan dan kebenaran. Faman lam yakun mukhlishan fahuwa munafiqun. Barang siapa yang tidak ikhlas, maka dia adalah orang yang munafik. Wa man lam yakun musaddaqan min qalbihi fahuwa kafir. Dan barang siapa yang tidak membenarkan dalam hatinya, maka dialah orang-orang kafir. Qawaidul aqaid, definisi mengenai akidah. Wa aslul iman anta ta'taqida annallaha ta'ala maujudun. Dan dasar keimanan yakni mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibha lahu.
Dan sesungguhnya Allah itu merupakan satu yang tidak memiliki sekutu dan tidak memiliki kemiripan atau penyerupaan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Berarti Allah itu esa, cuma satu dan tidak ada yang menyerupai ataupun mirip dengannya. Khalaqas samawati wal ardh. Dia menciptakan langit dan bumi. Allah ini menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayah. Dan menciptakan kematian dan kehidupan. Wa ta'ah wal ma'siyah. Dan ketaatan dan kemaksiatan. Was-sihhata was-saqam. Dan kesehatan dan sakit. Wa jami'al kauni wa ma fihi. Dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta dan apa-apa di dalamnya. Jadi apapun yang kita punya, apapun yang ada di dunia ini merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan kita, mau kita itu sehat, mau kita itu sakit, mau kita itu sedang dalam kondisi yang taat ataupun bermaksiat, itu merupakan suatu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum. Dia menciptakan makhluk dan perbuatan-perbuatan mereka. Wa qaddara arzaqum wa ajalahum. Dan menentukan rezeki dan ajal, itu kematian. La tazidu wa la tanqus. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi apapun yang sudah menjadi ketetapan kita, itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Rizki yang sudah kita dapatkan, apa yang akan kita peroleh nantinya, itu sudah ada kadarnya masing-masing, sudah ada ketentuannya masing-masing, tidak bertambah ataupun tidak berkurang. Kita sudah memiliki rizkinya masing-masing. Begitupun dengan ajal atau kematian. Kita tidak bisa mempercepat ataupun memperlambat ajal kita. Bagaimanapun kondisi kita, mau kita itu sehat, mau kita itu sakit, mau kita itu kaya, mau kita itu miskin, mau kita ini masih dalam golongan orang yang taat ataupun dalam golongan orang yang bermaksiat, apabila pada hari itu Allah telah menentukan ajal kita, maka pada hari itu kita pun akan menjemputnya. Wala yahdutsu haditsu illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Dan tidaklah terjadi sesuatu kejadian terkecuali dengan qada dan qadar serta keinginannya. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini pada kita itu sudah ada pada qada dan qadarnya dan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kejadian yang ada di dunia ini. Wa annahu ta'ala hayyun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Alimun, Maha mengetahui. Muridun, memiliki kehendak. Qadirun, Maha kuasa. Mutakallamun, Maha berbicara. Sami'un, Maha mendengar. Dan basirun, dan Maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui segala sifat daya penglihatan dan apa yang tersembunyi dalam sanubari. Wa ya'lamu syarra wa akhfa. Maha mengetahui segala rahasia dan lebih dari itu. Khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Yang menciptakan segala sesuatu dan Dia Maha Tunggal, Maha Kuasa. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'al khalqi bihadayatihim. Dan sesungguhnya Allah mengutus Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW dan Rasulnya ke seluruh ciptaan dunia untuk memberikan hidayah, walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan kehidupan dunia dan akhirat mereka, wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah, dan membekali beliau dengan mukjizat-mukjizat yang nyata. Wa annahu alaihi shalah wassalam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW merupakan seseorang yang jujur di dalam segala sesuatu yang beliau kabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Minas sirati, dari sirat, wal mizan dan mizan, wal haudi
dan haud atau telaga, wa ghairi dzalika min umuril akhirati wal barzakh, dan selain itu dari urusan-urusan akhirat dan alam kubur, wa min su'alil malakaini wa adzabil qabri wa na'imi, dan pertanyaan malaikat serta siksa kubur dan kenikmatan-kenikmatannya. Wa annal Qur'an wa jami'a kutubillahil munazzalah haqqun, dan sesungguhnya Al-Quran dan seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar adanya. Wal malaikata haqqun, dan para malaikat itu benar adanya. Wal jannah haqqun, dan surga itu benar adanya. Wan nar haqqun, dan neraka itu juga benar adanya. Wa jami'a ma jaa'a bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Faslun fi furudil wudu. Pada kali ini kita akan membahas mengenai fardu-fardu wudu atau kewajiban-kewajiban dalam berwudu. Furudul wudu sittah. Fardu wudu itu ada 6. Al-awwal an-niyah. Yang pertama adalah niat. Ats-tsani ghuslul wajhi. Dan yang kedua adalah membasuh wajah. Wa hadduhu min manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lahyaini wadh-dhaqani tulan. Wa 'ardan minal uduni ilal udun. Dan batas wajah tersebut pandangannya dari tempat tumbuh rambut kepala sampai ke ujung dagu, dan lebarnya dari telinga ke telinga. Jadi batasan kita dalam membasuh wajah kita adalah dari tumbuhnya rambut kepala, dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke ujung dagu. Jadi seluruh sini. Kemudian batas lebarnya itu dari telinga ke telinga. Jadi yang perlu kita basuh itu seluruh permukaan ini. As-salis ghusl yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi membasuh tangannya itu tidak sekedar membasuh gini saja, melainkan membasuh itu sampai siku gini. Harus sampai siku. Ar-rabi' mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rin fi hatta. Yang keempat, mengusap sesuatu dari kulit kepala atau rambut di dalam batas kepala tersebut. Usap. Al-khamis, dan yang kelima, ghuslur rajulaini ma'al ka'baini. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. As-sadis, at-tartibu ala hadhil kaifiyah. Dan yang keenam adalah tertib dalam tata cara ini. Jadi dalam berwudu itu kita harus tertib, harus dilakukan secara urut mulai dari niat sampai ke membasuh kedua kaki. Tidak boleh dilompatin, ditukar ataupun dilewatin. Ghuslul janabah. Kemudian kita akan membicarakan mengenai perkara yang mewajibkan mandi. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyan min naumin aw ghairihi. Dan jika seseorang tersebut mempunyai janabah atau hadas besar disebabkan berhubungan atau keluarnya mani sebab tidur atau selainnya, lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'a niyati raf'il janabah. Maka ia wajib membasuh seluruh badannya bersamaan dengan niat menghilangkan hadas besar atau junub. Jadi apabila Anda keluar mani sebab berhubungan atau selainnya, maka Anda harus melakukan mandi wajib dengan berniat. Berniatnya itu menghilangkan hadas besar atau junub. Adapun perkara-perkara yang mewajibkan untuk mandi itu ada 6. Yang pertama adalah masuknya hasafah ke farji. Yang kedua adalah keluarnya air mani. Yang ketiga adalah haid. Yang keempat adalah nifas. Yang kelima adalah melahirkan, dan yang terakhir adalah mati. 6 perkara tersebut itu harus dimandikan dengan mandi wajib, dan
harus disertai niat dalam membersihkan hadas besar atau junub. Dan fardu wudunya itu ada niat dan fardu dalam mandinya itu ada niat dan mengalirkan air ke seluruh badan. Nawaqidul wudu'i. Kemudian kita akan bahas perkara yang membatalkan wudu. Wa yanqudul wudu'a al-kharij min ahadis sabilaini al-qubuli abid duburi ala makan. Perkara yang membatalkan wudu antara lain keluarnya sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur atau anus dalam segala bentuk. Jadi apabila kita sudah dalam keadaan berwudu ya, kemudian kita merasa ada yang keluar dari kubul ataupun dubur kita, maka wajib bagi kita untuk melakukan wudu kembali karena wudu kita itu sudah batal. Wa zawalul aqli bi naumin aw ghairihi illa naum mumakanin maq'adatahu minal abdi. Dan hilangnya akal dengan tidur atau lainnya kecuali tidur dalam posisi duduk sempurna. Jadi apabila kita sudah berwudu, kita tidak diperbolehkan untuk tidur karena tidur tersebut dapat menyebabkan kita hilang akal dan menyebabkan wudu kita itu batal. Namun, ketika kita tidur dalam posisi duduk sempurna, itu diperbolehkan, wudu kita masih tidak batal. Wa yanqudul wudu'a masu qubuli au duburi adamiyyin minhu au min ghairihi bi batni al-kaffa wa butuni al-aswabi' kabiran kana au saghiran walau waladahu walau maitan. Dan perkara yang membatalkan wudu lainnya adalah menyentuh kubul atau dubur manusia miliknya ataupun milik orang lain menggunakan telapak tangan atau jari, baik itu seorang yang dewasa ataupun anak-anak, walaupun itu anaknya sendiri dan walaupun itu mayat. Wa yanqudul wudu'a. Dan perkara-perkara yang membatalkan wudu lainnya adalah altika'u basyarati rajuli wa imra'atin kabiraini ajnabaini bila hail. Bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dan bukan muhrim tanpa penghalang. Illa dhufran au sya'ran au sinah fala yanqudul wudu. Kecuali kukunya atau rambutnya atau giginya, maka tidak membatalkan wudu. Jadi apabila kita sudah dalam keadaan berwudu, lalu kita berpapasan dengan seseorang yang bukan mahram kita, yang berjenis kelamin dan bukan mahram kita, maka kita tidak boleh menyentuhnya dengan telapak tangan kita tanpa penghalang. Apabila kita menyentuhnya tanpa penghalang, maka wudu kita itu otomatis akan batal. Namun apabila kita tidak sengaja menyentuhnya dengan penghalang, misalnya dengan kain atau baju atau kerudung, niqab, maka hal tersebut tidak membatalkan wudu. Nah, ada pengecualian nih. Pengecualiannya itu terdapat pada rambut, gigi, atau kuku ya. Syurutu sihhatis shalah. Kemudian kita akan membahas mengenai syarat-syarat sah untuk sholat. Wa yushtaratu li sihhatis shalah ma'rifatu dukhulil waqti biyaqini aw ijtihadin aw ghalabati dhanna. Dan syarat sah untuk sholat antara lain masuknya waktu dengan yakin atau dengan ijtihad atau dengan persangkaan yang kuat. Fa in shala ma'a syakka lam tasihha shalah. Jika dia sholat dalam keadaan ragu, maka sholatnya tidak sah. Wa yustaratu ma'rifatul qiblati. Dan wajib untuk menghadap ke arah kiblat. Menurut Imam Syafi'i, wajib menghadap ke ain kiblat yaitu Ka'bah. Wajibu satratul aurati bisatirin tahirin mubahin. Dan wajib menutup aurat dengan tutup seperti baju atau mukena yang suci serta mubah. Wajibu raf'un najasah minas saubi wal badani wal makan. Dan wajib untuk menghilangkan najis dari pakaian, badan dan tempat.
Jadi pakaian yang kita pakai, tempat yang akan kita pakai, dan badan yang digunakan untuk sholat itu harus dalam keadaan suci. Wajibu 'alal qadiri ayyusallaya fardhu qa'iman. Diwajibkan bagi orang yang mampu untuk melaksanakan sholat fardu dalam keadaan berdiri. Apabila Anda tidak dalam keadaan sakit, lumpuh, yang menyebabkan Anda tidak bisa berdiri, maka diwajibkan Anda untuk sholat dalam keadaan berdiri. Kemudian furudus sholah, kita akan membahas mengenai fardu-fardu sholat atau kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan sholat. An-niyah wa takbiratul al-ihram ma'an niyah. Yang pertama adalah niat, dan takbiratul ihram dengan niat. Wa qiraatul Fatihah bil basmalah wa tasdidatil arba'a asyrah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dengan basmalah dan 14 tasdid-tasdidnya. Wa ikhrajid doti minadzai, mengeluarkan huruf do dan do. Walaisa fil Fatihati do'un, karena tidak ada dalam surat Al-Fatihah itu tidak ada huruf do. Summa ruku' wajibu ayyan hani bihaitsu tanalu rohat hatahu rukbatai. Kemudian ruku', diwajibkan untuk membungkuk sampai kedua telapak tangan itu menyentuh lutut. Wa batma'innu fihi wajuban hatta taskana a'da'uhu. Dan diwajibkan untuk tenang dalam keadaan tersebut sampai tidak ada gerakan dalam gerak tubuhnya. Tsummal a'tidal wa yatma'innu fihi wujuban. Kemudian i'tidal, wajib untuk tenang dalam keadaan tersebut. Tsumma sujud marrataini, kemudian sujud 2 kali. Wal julusu baina sajdataini wa yatma'innu wujuban fil kullah. Dan duduk di antara 2 sujud, dan diwajibkan untuk tenang baik dalam keadaan sujud maupun duduk di antara 2 sujud. Jadi dalam gerakan-gerakan sholat tersebut, dari niat takbiratul ihram sampai sujud itu diwajibkan untuk dalam keadaan tenang. Wa yaf'alu baqi ar-rakaati kadzalik, kemudian melakukan hal-hal tersebut pada rakaat selanjutnya. Wa syahadatul awal wa qu'uduhu sunnatun wa syahadatul akhir wal julusu fihi fardun. Dan pada tasyahud awal itu duduknya itu sunnah, sedangkan pada tasyahud akhir itu duduknya wajib. Wassalatu ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi wa qabla salam fardu. Adapun sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud dan sebelum salam itu adalah bentuknya wajib. Wassalamu minas sholah fardun wa aqallus salam, dan salam dari sholat adalah hukumnya wajib. Paling sedikitnya itu assalamualaikum, itu assalamualaikum. Wa aqallu tasyahhudul wajib, dan yang paling sedikit dalam tasyahud yang wajib diantaranya adalah at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyya wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi yang paling sedikit dalam tasyahud yang wajib, untuk tasyahud yang wajib itu yang paling sedikit itu menggunakan kalimat tersebut. Jadi tasyahud yang wajib itu tadi kan tasyahud pada yang terakhir. Nah, itu paling sedikitnya itu mengucapkan at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyya wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aqallu sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam
Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang paling sedikit salawat kepada Nabi Muhammad SAW ialah Allahumma sholli ala Muhammad. Wa yambaghi ayat ya bisunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Dan selayaknya untuk mengajarkan sunnah-sunnah sholat, dan itu sangat banyak. Wa yambaghi al-i'tina'u bil ikhlas wa huwa amalullahi wahdah. Dan juga selayaknya memperhatikan tentang ikhlas, yaitu mengerjakan perbuatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghil huduru wa huwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'alu. Dan selayaknya pula dengan rasa hudur, yaitu mengetahui apa yang dikatakan dan apa yang dikerjakan. Wal khusyu' wa huwa sakunul a'da'i wa huduru qalbi. Dan khusyuk yaitu tenangnya anggota tubuh dan hadirnya hati. Wa tadabburul qiraati wa tafahhumuha, serta mendalami apa yang telah dibaca. Fa inna ma yataqabbalullahu minas sholati biqadaril hudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima salat sesuai dengan kekhusyuan yang ada. Jadi kita dalam salat itu harus dalam keadaan tenang, harus dalam keadaan khusyuk. Wa yahrumu ar-riya'u fi sholati wa ghairiha wa huwa a'malu li ajrin nas. Dan diharamkan riya di dalam sholat serta di luar sholat, yaitu mengerjakan perbuatan untuk orang lain. Jadi kita ini sholat ini semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh karena orang lain. Riya yang dimaksud di sini adalah kita tuh sholat untuk terlihat bagus di depan orang lain. Misalnya kita di rumah ini sholatnya itu cepet-cepetan dalam durasi yang cukup cepat. Kemudian ketika kita di luar dan melihat seseorang seperti teman atau guru atau dosen, kita ingin terlihat seperti orang yang alim, maka kita memperlambat sholat kita dengan memperbagus gerakan kita. Itu tidak boleh, itu dinamakan riya. Adapun mubtilatus sholat, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Wa yubtilus sholata al-kalamu amdan walau biharfaini wa nasiyan in katsura. Perkara-perkara yang membatalkan sholat antara lain mengucapkan perkataan dengan sengaja walaupun hanya 2 huruf dan lebih dari 2 huruf jika lupa. Jadi kita saat sholat itu tidak boleh berkata secara sengaja, berkata di luar bacaan sholat secara sengaja. Wa yubtiluha al-a'malul katsiru kasalati khotowati wal aklu wasyurbu wankishaful aurati illam tustar halan wa wuku'un najasati illam tulqah halan min ghairi hamlin. Kemudian tidak diperbolehkan untuk melakukan gerakan yang banyak seperti melangkah sebanyak 3 langkah, makan dan minum, dan terbukanya aurat jika tidak langsung ditutup, serta kejatuhan najis jika tidak segera dibuang tanpa mengangkatnya. Wa yubtiluha sabqul imami bi ruknaini fi'liyaini wa kadat takhallufu bihima bi ghairi udrin. Kemudian hal yang membatalkan sholat yaitu mendahului imam dengan dua rukun fi'il atau gerakan. Begitu pula terlambat dari imam dengan 2 rukun tersebut tanpa udzur. Jadi kita itu kalau sholat itu tidak boleh mendahului imam. Wala tasihhus shalah khalfa kafir wa imra'atin wa khuntha. Dan tidaklah sah sholat bagi seorang laki-laki muslim apabila sholatnya itu di belakang atau bermakmum dengan lelaki kafir, perempuan, serta banci. Sholatul Jum'ah wal Jamaah, sholat Jumat dan sholat jamaah. Di sini pada kali ini saya akan membahas mengenai sholat Jumat dan sholat jamaah. Wal Jum'atu fardu 'ainin 'ala kulli muslimin zakarin hurran hadirin bila 'udhrin syar'i.
kal maradi wal matar. Adapun sholat Jumat adalah hukumnya itu fardu ain bagi setiap muslim laki-laki merdeka yang bermukmin tanpa adanya udzur syar'i seperti sakit atau hujan. Wa min syurutil jumu'ati al khutbatan, dan dari syarat-syarat sholat Jumat yakni 2 khutbah. Wa arkanuma, dan rukun-rukunnya itu antara lain alhamdulillah ta'ala, mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wassalatu ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan menyampaikan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal wasiyatu bittaqwa, dan menyampaikan wasiat untuk bertakwa, wa qira'atu ayatin minal qur'ani mufhimatin fi ihdahuma, dan pembacaan ayat Al-Qur'an yang dimengerti di salah satu dari 2 khutbah tersebut, wa du'a lil mu'minina fil akhirah, dan membacakan doa untuk umat mukmin di khutbah yang kedua. Wajibu ayyahtu qa'iman mutatahharan mastural aurah, dan diwajibkan untuk berkhutbah dalam keadaan berdiri suci dan menutup aurat. Wajibu al-julusu bainahuma fauqa tuma'ninatis shalah wal maulah, serta diwajibkan untuk duduk di antara 2 khutbah tersebut selama lebih dari tuma'ninah salat dan mulalah. Wassalatul jamaah wassalatul janazah fardu kifayah, dan adapun salat jamaah dan salat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Walaida as-shalawatul masnunah walaidani wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun wa kadza rawatibus shalah, dan salat id dan salat khusuf yaitu salat gerhana matahari, dan salat khusyuf yaitu salat gerhana bulan, serta witir hukumnya adalah sunnah muakkad sama seperti dengan salat sunnah rawatib. Wad duha wat tarawih sunanun laha fadlun wa thawabun adzim, dan salat duha dan juga salat tarawih adalah salat sunnah yang memiliki keutamaan yang sangat agung. As-shaum, kemudian kita akan membahas mengenai puasa. Wa amma shaumu wa huwa thalithu min arkanil Islam fa huwa imsakun ma'rufun ala wajhin mahsusin. Adapun puasa adalah rukun ketiga dalam rukun Islam, yaitu menahan diri dengan cara khusus yang telah diketahui. Wa minhu an-niyatu li kulli yaum wa tabyituha minal lail, yang diantaranya adalah niat yang setiap harinya diucapkan pada malam sebelumnya. Wal imsaku anil mufattarati minat ta'ami wasyarab wal jima' wal istimna ibi mubasyaratin wal istiqa'ati bil ikhtiyar, dan menahan diri dari hal yang membatalkan puasa seperti makanan dan minuman, bersenggama, mengeluarkan mani dengan sengaja, dan muntah dengan sengaja. Wa min tamamis shaum, adapun kesempurnaan puasa menahan 7 bagian. Wa min tamamis shaum kaful jawarihi amma yakrahuhullahu ta'ala minal a'dai sab'ati al-ati dzikruha. Adapun kesempurnaan puasa menahan 7 bagian anggota tubuh dari apa yang dibenci Allah, yang mana anggota tubuh tersebut itu akan dibahas di bab selanjutnya. Fafil hadis, di dalam hadis, khamsun yufattarna shaima al-kadhibu wal ghibatu wan namimah wal yaminul kadhibah wan nadharu bisyahwah. 5 hal yang membuat pahala puasa kita itu menjadi habis, diantaranya adalah berbohong, bergibah atau menggunjing, adu domba, sumpah palsu,
dan memandang manusia dengan syahwat, Jadi apabila kita puasa, meskipun hal tersebut tidak membatalkan puasa, namun hal tersebut membuat pahala puasa kita itu menjadi habis. Jadi puasanya itu menjadi sia-sia. Maka dari itu apabila kita berpuasa, kita tidak boleh untuk berbohong, bergibah, mengadu domba, memandang dengan syahwat, ataupun mengucapkan sumpah palsu. Wa min tamamis shaum taharra iftari ala halalin wa adamul istiktsari minal akli. Dan dari kesempurnaan puasa adalah menyegerakan berbuka dengan yang halal dan tidak berlebihan. Nah, ini bagi setiap orang nih, karena sudah berpuasa selama kurang lebih 12 jam ya. Beberapa dari mereka tuh diantaranya berbuka dengan sesuatu yang berlebihan karena telah menahan puasa selama 12 jam tersebut. Mereka berbuka makan dan minum secara berlebihan, dan itu tuh tidak bagus. Yang bagus adalah berbuka dengan segera, dengan halal dan tidak berlebihan. Nah, selain itu beberapa diantaranya juga tidak menyegerakan berbuka, menunggu nanti saja, dan lebih mengedepankan urusan duniawinya. Hal tersebut juga tidak dianjurkan, lebih dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Wayam bagi al-istiktsaru minas shaum la siyama al-ayyamul fadilatu fi syar'i. Wallahu a'lam wabillahi taufiq. Dan selayaknya memperbanyak puasa, terutama dalam hari-hari yang memiliki keutamaan seperti puasa sunnah Senin Kamis, atau puasa Daud, puasa Tarwiyah Arafah, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam wabillahi taufiq. Az-zakah. Kemudian kita akan membahas mengenai zakat. Wa amma zakatu wa hiya rabiul arkanil Islam. Adapun zakat merupakan rukun yang keempat dari rukun Islam. Fatajibu 'alal muslim ma'rifatu anwa' al-amwali al-wajibati fiha. Maka wajib bagi setiap umat muslim untuk memiliki pengetahuan mengenai macam-macam harta yang wajib dizakati. Wahya an-na'mu wan-naqdani wat-tajaratu war-rakazu wal-ma'dinu wal-mu'asyaratu wal hububu was-samaru. Dan harta-harta yang wajib dizakati itu antara lain yaitu hewan ternak, emas dan perak, harta perdagangan, barang harta temuan, barang tambang, dan bahan pokok yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Nah, apabila Anda itu memiliki barang-barang tersebut, maka wajib hukumnya bagi Anda untuk menzakati barang-barang tersebut, bahan dan barang tersebut. Fala zakata fima sawannamis sa'imah. Maka tidak ada zakat atas hewan ternak selain hewan gembala. Hewan gembala ini seperti domba, kambing, sapi, unta, dan lain sebagainya. Wa yushtaratu al-hawlu laha wa kadzalika yushtaratu lin-nuqudi wat-tajarah. Dan disyaratkan bagi hewan tersebut dimiliki selama 1 tahun. Begitu juga disyaratkan bagi emas dan perak dan barang dagangan. Jadi ini apabila hewan ternak tersebut sudah berumur sudah berumur 1 tahun, maka wajib untuk dizakati. Apabila umurnya itu masih di bawah 1 tahun, itu masih belum bisa dizakati. Begitu pula dengan emas, perak, dan bahan-bahan untuk barang dagangan, itu apabila sudah dimiliki selama 1 tahun, itu wajib hukumnya untuk dizakati. Apabila Anda memiliki emas, perak, dan bahan dagangan itu kurang dari 1 tahun, maka itu masih belum untuk
belum cukup untuk dizakati. Wa yushtaratu fi hadhil anwa' an-nasabu aidan. Dan diisyaratkan pula bagi macam-macam ini, seperti hewan ternak, emas dan perdagangan, atau batas minimum diwajibkan zakat. Wa wajibun naqdaini wat tajarati rub'ul ushri. Dan diwajibkan bagi emas dan perak serta barang dagangan itu mengeluarkan 2,5% dari. Jadi zakat yang dikeluarkan itu 2,5% dari jumlah barang yang Anda punya. Wa wajibul hububi was samaril lati sukiyat bima'una nisful ushri wa bi ghairi ma'una al-ushru. Dan pada biji-bijian dan buah-buahan dengan sistem irigasi wajib atau sistem pengairan itu dikeluarkan sebanyak 5%. Dan apabila biji-bijian dan buah-buahan tersebut tanpa sistem irigasi atau sistem pengairan, wajib dikeluarkan 10% dari jumlah yang dipunya. Zakatul fitrah. Pada kali ini kemudian kita akan membahas mengenai zakat fitrah. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulla muslimin idza Zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat muslim apabila fadalat an kutihi wa kuti mayyakutuhu yaumal aidi wa lailata. Apabila Anda memiliki kelebihan bahan makanan bagi dirinya dan bagi orang yang dinafkainya. Arba'atu amdadin bimuddan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apabila Anda memiliki kelebihan bahan makanan bagi dirinya dan bagi orang yang dinafkainya pada hari Id dan malam Id, maka wajib mengeluarkan 4 mud. Jadi apabila Anda memiliki kelebihan bahan makanan bagi Anda dan bagi anggota keluarga, maka pada hari Id atau malam sebelum hari Id itu Anda wajib mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 4 mud. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mendefinisikan 4 mud sebanyak 3,5 liter. Dan diwajibkan pula untuk niat pada zakat tersebut. Masyarifuz zakati wala yajuzu ayyasrifaz zakata wal fitrata illa hurran muslim muttasifin bisifati ahadil asnafi as-samaniyah. Dan tidak boleh menyalurkan zakat dan zakat fitrah kecuali kepada muslim yang merdeka yang termasuk di dalam 8 kelompok yang diperbolehkan dalam menerima zakat, antara lain kal faqir, itu seperti fakir, wal miskin, dan orang-orang miskin atau orang-orang yang kurang mampu, wa kaunihi ghairu hashimiyan wala muttalibiyan wala maulan lahuma, dan bukan merupakan Bani Hashim dan Muthalib dan keturunan-keturunannya. Jadi apabila dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib itu tidak dapat menerima zakat. Wa yajibu asti'abu al-mawjudina minhum, dan diwajibkan meliputi semua dari 8 kelompok tersebut. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah berada di penghujung pada materi hari ini. Cukup sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila banyak kesalahan dan kekeliruan kata.
karena kesempurnaan semata-mata hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan hanyalah milik saya. Sebelum saya mengakhiri dan izin untuk berpamit diri, marilah kita mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.